Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dari kelas 11 IPS 1. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Mandau, Kabupaten Bengkalis. Di sini saya akan menjawab soal geografi tentang kebudayaan. Soal yang pertama itu, carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Nah, yang pertama itu rumah adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Misalnya seperti rumah gadang di Sumatera Barat, rumah jonglo khas Jawa Tengah, rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan sebagainya. Yang kedua itu tarian adat. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Nah, seperti tari Saman berasal dari daerah Aceh, tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, dari tari topeng Betawi dari Jakarta, tari piring dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Nah, soal yang kedua itu, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama itu, seperti di daerah Bali, tari kecak di GWK yang menjadi objek wisata dan membantu tingkat ekonomi penduduk. Terus yang kedua, ada dari daerah Yogyakarta. Keraton Yogyakarta yang menjadi daya tarik wisatawan sekaligus mengenal budaya Yogyakarta. Nah, soal yang ketiga, apakah ada efek negatif dan dampak dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Nah, pandemi memberikan dampak positif pada perubahan perilaku manusia seperti pentingnya cuci tangan, serta virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Mitigasi bencana tsunami. Yang pertama itu pengertian tsunami. Nah, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter misalnya, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun demikian, tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 60 cm. Akibatnya, kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Terus selanjutnya ada penyebab tsunami. Yang pertama itu gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi biasanya menimbulkan gelombang yang cukup besar, tergantung dari kekuatan gempanya dan besarnya area patahan yang terjadi. Yang kedua, letusan gunung berapi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah Ring of Fire atau sabuk berapi. Dunia tentu harus mewaspadai ancaman ini. Salah satu contohnya adalah meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang ketiga, longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini terjadi akibat adanya tabrakan antara lempeng samudera dengan lempeng benua. Proses ini diakibatkan terjadinya palung laut dan pegunungan. Tsunami karena longsoran bawah laut ini dikenal dengan nama tsunami submarine landslide. Yang keempat, hantaman meteor di laut. Jatuhnya meteor berukuran besar di laut juga merupakan penyebab terjadinya tsunami. Terus selanjutnya dampak tsunami. Yang pertama, dampak positif dari bencana tsunami. Yang pertama itu ada bencana alam merenggut banyak korban sehingga lapangan pekerjaan menjadi terbuka luas bagi yang masih hidup. Yang kedua, kegunaan secara psikologis. Menjalin kerjasama dan bahu-membahu untuk menolong korban bencana menimbulkan efek kesadaran bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Terus selanjutnya, kita bisa mengetahui sampai di manakah konstruksi bangunan kita serta kelemahannya, dan kita dapat melakukan inovasi baru untuk pemangkalan apabila bencana tersebut datang kembali tetapi dengan konstruksi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari bencana tsunami.
Yang pertama, merusak apa saja yang dilaluinya seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang kedua, banyak tenaga kerja ahli yang menjadi korban sehingga sulit mencari lagi tenaga ahli yang sesuai dalam bidang pekerjaannya. Yang ketiga, pemerintah akan kewalahan dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang besar. Selanjutnya, menambah tingkat kemiskinan apabila ada masyarakat korban bencana yang kehilangan harta benda. Selanjutnya, ada gejala tsunami. Diawali dengan gempa bumi, air laut tiba-tiba surut, bau garam menyengat, langit tampak berwarna hitam, terjadi ledakan yang dahsyat. Persiapan menghadapi tsunami. Yang pertama, mengetahui pusat informasi bencana seperti Posko Bencana, Palang Merah Indonesia, Tim SAR, kenali area rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat lain yang berisiko. Mengetahui wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang berisiko terkena tsunami. Yang kedua, jika melakukan perjalanan ke wilayah rawan tsunami, kenali hotel, motel, dan carilah pusat pengungsian. Adalah penting mengetahui rute jalan keluar yang ditunjukkan setelah peringatan dikeluarkan. Yang ketiga, siapkan kotak persediaan pengungsian dalam suatu tempat yang mudah dibawa, seperti ransel punggung di dekat pintu. Yang keempat, siapkan persediaan makanan dan air minum untuk pengungsian. Yang kelima, siapkan selalu peralatan P3K lengkap. Yang ketujuh, membawa barang secukupnya saja untuk keperluan pengungsian. Yang kedelapan, segera mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang atas penyebaran informasi tentang tsunami. Yang kesembilan, jika hanya ada sedikit waktu untuk sebelum datang tsunami, segera mencari pintu dan mencari jalan keluar dari rumah atau gedung dengan segera. Yang ke-10, carilah tempat yang tinggi dan aman dari gelombang tsunami atau mengikuti rute dan tempat yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Utamakan keselamatan terlebih dahulu jika terjadi kerusakan pada tempat Anda berada. Bila ingin menyelamatkan harta benda, carilah yang mudah dan ringan dibawa. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal pada saat pergi ke tempat evakuasi. Jika bisa, ajaklah tetangga dekat Anda untuk pergi bersama-sama. Yang kedua, cara penanggulangan tsunami. Yang pertama itu melaksanakan evakuasi secara intensif, melaksanakan pengolahan pengungsian, melakukan terus pencarian orang hilang, dan pengumpulan jenazah, membuka dan hidupkan jalur logistik dan melakukan resupply serta pendistribusian logistik yang diperlukan, membuka dan memulihkan jaringan komunikasi antar daerah atau kota, melakukan pembersihan kota dan hancur dan puing dan lumpur, menyambut dengan baik dan libatkan unsur civil society. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.